Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa li'ulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyati sa'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa usun ila ruhi musannif muallif kitab Safinatus Shalah Al-Habib Al-Faqih Al-Imam Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami Al-Syafi'i Al-Ash'ari Al-Yamani rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa illa arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajar rutin kitab Safinatus Shalah setiap hari Jumat 2 mingguan ba'da maghrib
di Masjid Rodatul Jannah Lekar Gunung Singosari Kabupaten Gresik. Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mat wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi taala. Para hadirin ingkang minulya, nerusaken Jumat 2 minggu yang lalu masih tentang ruang lingkup syarat-syarat salat. Halaman 25 baris yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisu utawi kang kaping 6 iku ayyakuna yen ta ana sapa musolli wong kang salat iku musliman wong Islam. As-sabi'u utawi kang nomor 7 iku ayyakuna ana yen ta ana sapa musolli iku akilan duweni akal. Fal majnunu lan mongko utawi majnun wong edan wasobiyu lan bocah sik cilik alladzi lam yumayyiz kang ora durung pinter belum mumayyiz la sholata ora ana salat maujud alaihi ma ing atase wong gendeng wong edan lan arek cilik wala tasihul ora sah apa salat minhuma saking karone salate wong gendeng wong edan ka salate wong arek cilik. Para hadirin rahimakumullah. Jadi syarat salat, wajib salat adalah harus beragama Islam. As-sadisu ayyakunal musolli musliman. Jadi wong salat iku kedah atau wajib dan harus beragami Islam. Harus seorang muslim. Kapanane wayahe kampanye biyen-biyen ana wong Konghucu wong Kristen melok mlebu masjid, melok gerak-gerak kaya olahraga, yo gak apal melok. Niku wonten niku. Nah, syaratnya wajib salat niku bagi seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan dengan syarat-syarat yang sudah terpenuhi. Nah, sebagai muslim ngeten, Pak, seharusnya nyun sewu salat kula panjenengan iki lami-lami salat mulai cilik sampai sakniki seharusnya sebagai muslim niku kedah napa? Kedah saged nyegah faksya lan saged nyegah mungkar. Seharusnya lho nggih niki kurva keseimbangan antara salat dengan lamanya salat dan juga akhlak kencengnya tentang Gusti Allah. Lah digawe model grafik atau apa gambar kurva matematika salat. Tapi kenyataannya kita semuanya lama salat yang lama iku kurva gak kenceng, rada bengkong-bengkong titik. Rada bengkong. Loh, terus Quran ya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Satemene salat niku saged mencegah perbuatan fahsya lan perbuatan mungkar. Al-fahsya niku napa? Al-fahsya niku perbuatan buruk jelek yang dipandang dari akal sehat dan norma manusia, norma sosial. Sedangkan mungkar itu perbuatan dosa maksiat yang tidak sesuai dengan akal sehat manusia, juga termasuk syariat Islam. Niki. Nah, kalau sholat kita misalnya itu betul-betul dalam sholat sing sungguh-sungguh, maka insya Allah saged mencegah faksa lan mungkar. Ngen kula belajar niki, Pak. Apa wong sembayang iku suwe mulai cilik sampai gede sampai sepuh, tapi grafik matematika sholatnya kurvanya sik bengkong, gak seimbang. Lah niki diterangaken nggih kali Syekh Abu Bakar Jubair bin Jabir Al-Jazair Al-Maliki rahimahullah sing wafat tahun 2000
8 yang lalu dalam kitab Minhajul Muslim, beliau mengatakan salah satu hikmah wong salat, muslim sing salat iku adalah harus bisa mencegah fahsya dan mungkar. Beliau mengatakan begitu, harus mencegah dan juga bisa mencegah fahsya dan mungkar. Tapi faktanya sulit sekali kita tidak melakukan perbuatan salah, nggih. Pasti ngelakoni perbuatan salah. Embo sengaja, embo gak sengaja. Kadang-kadang yang sewu melanggar aturan. Kadang-kadang yang sewu lek metu kumate gak salat. Kadang-kadang. Nggih. Kula nggih ngalami ya rumiyin ngoten. Kadung males. Kadang-kadang teko lunga tak diniati jamaah. Tak jamaah rek nang masjid tangga desa. Kebablasan nggih. Wis tak jamak sadurunge mlebu gapura. Kebablasan sampai tutup omah. Timbang enggak salat sama sekali, maka boleh jamak, enggak boleh qashar. Sebab qashar khusus untuk perjalanan. Boleh jamak di rumah, tapi tidak boleh jadi kebiasaan. Paham ya? Timbang enggak sembahyang sampean, ngoten. Ngoten pilihane, Pak. Nah, mengapa grafik ini enggak imbang? Niki diterangkan oleh Imam Ghazali rahimahullah sing wafat tahun 1111 Masehi di Tus Iran dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya. Beliau mengatakan kenapa grafik salat orang Islam yang muslim katanya salatnya muslim, tetapi orang muslim itu grafiknya tidak seimbang, ya, tidak seimbang. Nah, ini kata Imam Ghazali, salat itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, baik dari aspek jasmani, baik dari aspek rohani, baik dari aspek zahiriyah dan aspek batiniyah. Salah satu kita sholat sungguh-sungguh nopo siji ngerti ilmu nih sholat. Nomor loro ngerti rukun dan sunnah sholat. Nomor telu ngerti faham arti bacaan sholat. Angel mboten ya. Kadang-kadang yang saya Fatihah nggih. Fatihah mulai yakmun yakmin, apal Fatihah tapi gak ru artine kata. Apal kulhu tapi gak ru artine. Apal iftitah tapi gak ru artine. Padahal kata Imam Ghazali, salah satu bacaan dalam sholat yang paling gare kusuk niku doa iftitah, walaupun sunnah niki. Jadi harus sungguh-sungguh, Pak. Malah angel niki melepaskan semua pikiran, semua beban, semua nafsu keduniaan, ya, untuk lepas semua, untuk khusus untuk hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sing sugih, sing jabatan, sing macam-macam dihilangkan semua, sebab di hadapan Allah orang salat itu sama. Ka ana kemudian yang sewu wong soge sembayange ngarep ojo. Ada kemudian Pak RT kene, Pak RW kene, tokoh agama kono. Nah, kok model-model inden. Ndak wonten, nggih, mboten wonten di hadapan Allah sama. Nah, inilah Imam Ghazali dawuh, seorang muslim sebagai syarat salat itu harus kedah ngerti muslimi. Jadi sholat ini kata Imam Ghazali, sholat tidak hanya fardu rukun kewajiban kita dumateng Allah, tapi juga sholat itu mi'rajul mukminin, munggahi rohani wong mukmin, dan juga munajah dumateng Gusti Allah. Lah munajah niki kata Imam Ghazali harus paham arti dan bacaan sholat. Wong diarani munajah. Munajah karo artine ya iku dikir biasa. Lek munajah kudu ngerti artine, faham maknane. Niku Imam Ghazali ngoten. Jadi harus yang ketiga nopo dalam sholatnya seorang muslim tidak boleh lalai sedikit pun dari mengingat
Allah. Mulai dari Allahu Akbar takbir ihram sampai salam itu seharusnya kata Imam Ghazali tidak boleh atau tidak boleh harus ingat dumateng Gusti Allah. Angel Pak. Mau sama sembayangi jana oma kusu pertama ono bakso liwat tuk 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 tuk. Loh bakso. Wes buyar ambian itu. Nah, untungnya khusyuk itu bukan syarat atau rukun salat. Niku tak penting. Nih, umpama khusyuk niku dadi rukun salat, insyaallah sing sempurna salate 0,00001%. Tapi untungnya nggih khusyuk boten dados rukun salat. Cuma bagi yang mau itu meningkatkan kualitas salat secara zahiriyah juga termasuk batiniyah. Nggih. Iki Imam Ghazali kuwata Pak, cuma niku kula ringkes mawon, nggih. Jadi lek sudah 3 hal ini dilakoni wong muslim dalam salatnya kata Imam Ghazali, insyaallah walaupun dia tidak ada keinginan mencegah keji dan mungkar, tapi dengan aura atau energi dari lahiriah batiniyah salatnya memancar dalam kehidupan kesehariannya. Mencegah otomatis itu antara energi positif salatnya, energi keji mungkar saling ndak iso ketemu. Nek mancep dari Imam Ghazali, mancep no jiwa orang-orang salat. Niki Pak. Jadi dengan salat itu nyun sewu ya, kita harusnya harus faham seorang muslim harusnya itu semakin banyak salat, semakin taat dan dekat kali Gusti Allah. Niku grafik seimbang. Bahkan Ibnu Mas'ud Pak, sahabat Kanjeng Nabi niku dawuh niku. Ya, dawuh niki mboten hadis Kanjeng Nabi, niki adalah makalah atau asar dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an sing wafat tahun 650 Masehi di Baqi Madinah. Napa dawuhe atau makalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, inna sholata la tanfu'u illa man ata'aha. Inna sholata la tanfa'u illa man ata'aha. Salat adalah bermanfaat, ya. Sesungguhnya salat adalah bermanfaat, ya. Tetapi kecuali jika salat itu membuat seseorang tidak menjadi taat. Salatnya jalan, korupsi ini jalan. Salatnya jalan, ngerasani ya jalan. Nah niki nggih, salatnya dilambahi, ya, kemudian ngelek-nek wong ya dilambahi. Berarti nopo? Tidak seimbang kurva atau matematika salatnya. Ini enggak seimbang niki. Jadi ukurannya apa? Semakin kita istiqomah salat, kata beliau, seharusnya semakin dekat kepada Allah, semakin taat dumateng Gusti Allah. Niki nggih. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Nah, jika salat kita sebagai muslim nggih, jika salat kita tidak memberi kesan dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam perbuatan kita, ya, maka kata Kanjeng Nabi illa bu'dan, hasilnya illa bu'dan, kecuali tambah adoh ambek Gusti Allah. Sawangane untuk salat ya. Untung. Tapi kok sejalan maksiate. STMJ. Salat terus maksiat jalan. Kathah niku kathah. Nah, para hadirin rahimakumullah, nggih. Kualitas seorang muslim kata Imam Ghazali termasuk salat. Niku ukurane niku. Salah satu kualitas seorang muslim adalah di dalam sholatnya. Imam Ghazali. Bahkan Kanjeng Nabi niku prediksi punan, le umate kita niki kata Kanjeng Nabi gak ngira sempurna sembayange. Gak ngira sempurna sembayange, angel Pak, ya 1001.
Kenapa begitu? Sebab Nabi pun dawuh niki riwayat dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu an sing wafat tahun 657 Masehi di Suriah. Nabi dawuh innal abda liyusolli as-salata ma yuktabu lahu minha. Artinya sungguhnya hambaku yang sholat, yang sholat tidak akan catat baginya cuma sebagian saja, kata Kanjeng Nabi. Apa? Illa usruha. Kadang dicatat 1/10, ya, 1/10. Tus'uha 1/9, thumunuha 1/8, ya, subuha 1/7, ya. Kemudian sudusuha 1/6, khumusuha 1/5, rubu'aha 1/4, thuluthuha 1/3, wa nisfuha kadang separuh. Jari Kanjeng Nabi. Kono sing full kono. Ya Kak, sampean iki sing pundi? 1/10. Salatnya terima kasih Allah 1/5, 1/7, 1/2 dan sebagainya. Ini dawuh Kanjeng Nabi, Pak. Makanya kita niki sik untung-untungan sik gelem salat. Untung-untung malih kecantol walaupun 1/10 sik diterima kali Gusti Allah. Makanya wong salat iku gak ngerti maknane, gak ngerti bacaan sementing rukun bacaan diwaca, ya mesti gak karo. Mesti 1/10 apa 1/7 apa 1/5 tetep diterima Gusti Allah. Yakin mboten? Yakin, nggih. Sebab niki hadis sahih dari Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Abu Dawud rahimahumullah. Nah niki, Pak. Jadi umat ini ndak ono sing salate full, nggih. 100% diterima sempurna. Nah, ukuran niku wau 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/3, setengah. Paling dukur setengah. Oh. Niki umat Kanjeng Nabi, kita niki. Makanya ojo wong kemudian ngene, salat sampean gak terima Gusti Allah. Sik. Ayo maca hadis iki. Paham nggih? Salat diterima kali Gusti Allah, cuma penerimaannya ukurannya pun diukur kali Kanjeng Nabi. Paling cilik 1/10, 1/10, paling gede setengah. Wallahu alam, kita ini termasuk yang mana amal salatnya. Wallahu a'lam. Tapi Nabi dawuh semua dicatat kali Gusti Allah. Paham nggih? Soalnya ono YouTube niku dawuh ngeten Ustaz nyun sewu nggih. Orang yang enggak ngerti bacaan, enggak sesuai sunnah Kanjeng Nabi, ditolak amal salatnya. Ya Allah, gak ngerti hadis iki. Aja kok ini ya gini ya. Ya gak usah gumunan ya. Nah, waradi rahimakumullah nggih. Wonten sing ngomong salat niku tiyang agama nggih. As-shalatu imaduddin. Man aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad hadamadin. Salat itu cagake agama. Sapa sing ngedekno salat padha karo ngedekno agama. Sapa sing ngrubuhna sapa sing ninggal salat padha karo ngrubuhna agama. Lah niki hadis niki coba kula terangaken nggih. Hadis gak salah paham. Soalnya di nun sewu kula lagi seneng ndelok YouTube. Ono wong sing iki hadis dhaif, hadis mungkar, hadis napa tidak diterima ngono kan. Coba kita terangkan. Hadis niki memang ikhtilaf, Pak. Ono ulama sing ngarani sahih, ono ulama hadis sing ngarani hasan, ono sing ngarani dhaif, nggih. Coba kita perjelas ya. Memang ada ulama sekelas ulama besar seperti sinten Imam Al-Hakim ngarani dhaif atau lemah. Imam Ibnu Shalih Asy-Syafi'i ya, sing wafat tahun 1254 Masehi ngarani lemah. Bahkan sekelas Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab An-Tanqih Syarah Al-Wasit Ghazali beliau mengatakan hadis ini tidak dikenal. Ngoten. Nah,
Ini ikhtilaf. Nah, coba kita buka ulama lain. Ternyata dalam keterangan Syekhul Islam Amirul Mukminin fi hadis Ahmad bin Hajar al-Asqalani Asy-Syafi'i al-Asy'ari al-Misri rahimahullah sing wafat tahun 1489 Masih di Kairo Mesir, dalam kitab beliau kitab At-Talkhisul Habir Syarah Al-Wajiz Imam Ar-Rafi'i nggih niku wonten keterangan sebenarnya status hadis as-sholatu imaduddin itu bagi yang mengatakan lemah, tidak dikenal atau apa, itu tidak tepat kata Imam Ibnu Hajar Asqalani. Ya, kenapa enggak tepat? Ya, sebab semua itu tidak komprehensif di dalam menilai hadis. Hadis niki ternyata dikeluarkan oleh seorang imam hadis besar, gurunya Imam Bukhari. Imam Bukhari sing namine Imam Abu Nuaim Al-Fadl bin Dakin At-Taimi Al-Qurashi, ya. Sing wafat tahun 834 Masehi. Kemudian diadopsi oleh santri-santrinya termasuk Imam Syafi'i. Imam Bukhari, Imam Bukhari, Imam Muslim. Lah hadis niki kata Imam Ibnu Hajar Asqalani as-sholatu imaduddin termasuk hadis mursal. Hadis mursal, hadis yang sandarkan kepada sahabat Kanjeng Nabi. Maaf, disandarkan kepada tabi'in sing krungu sahabat Kanjeng Nabi. Hadis marfu itu sampai nang Kanjeng Nabi. Hadis mauquf sampai sahabat Kanjeng Nabi. Hadis mursal sampai tabi'in murid sahabat Kanjeng Nabi. Mursal kata Imam Asqalani. Dan semua perawi hadis as-sholatu imaduddin kata beliau sikoh terpercaya. Dan hadis itu bisa diterima atau statusnya hadis maqbul, saged diterima untuk hujah atau dalil amal-amal sholat. Ini ikhtilaf Pak, ikhtilaf ya. Jadi tidak boleh orang sekelas hadis apapun mengatakan ini salah, itu paling sahih. Tetapi kalau hadisnya saja itu ikhtilaf, berbeda statusnya, tidak boleh mengklaim paling benar. Paham ya? As-sholatu imaduddin. Dan juga Imam Tirmidzi rahimahullah sewafat tahun 892 Masehi di Tarmas Uzbekistan dawuh hadis as-sholatu imaduddin dan seterusnya adalah hadis hasan. Oh, beda apa? Paham nggih? Lek ana wong ngomong yang saya di YouTube di medsos hadisnya dhaif, palsu, dhaif. Sik. Ngono nggih. Dipelajari dulu sinten perawinya, bagaimana sanadnya dan sebagainya. Sebab ulama hadis niku ribuan, Pak. Ribuan, ya. Tidak boleh diklaim satu status saja, kecuali ya jumhur ulama hadis mengatakan sahih, mengatakan hasan, mengatakan dhaif. Beda lagi, ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, oke misalnya hadis as-sholatu imaduddin dikatakan dhaif atau palsu, tetapi Imam Asqalani mengatakan ada mutaba'ah atau ikutan dari hadis yang lain, syawahid penguat. Niki riwayat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an sing wafat tahun 639 Masehi di Suriah, di Yordania. Niku dawuh Kanjeng Nabi, Rasul amrul Islam wa amuduhu as-shalah. Loh, nggih. Puncak urusan adalah agama Islam dan cagae agama iku salat. Ini adalah hadis Tirmidzi hasan sahih. Loh, padha enggak isine, Pak? Sami nggih. Sitoke as-sholatu imaduddin, sitoke wa amuduhu shalah. Sami mboten?
Kali ngeten nek basa Jawa ngeten, salat iku cagai agama ngoten nggih. Basa liyane ngeten, cagai agama iku salat. Sami mboten? Sami. Jadi dikatakan bahwa as-salatu imaduddin kata guru saya termasuk hadis hasan dan boleh dari dalil ya. Jadi tergantung guru kita yang ngaji. Nah niki para hadirin rahimakumullah. Nah salat niku dikatakan tiang agama cagai agama sebab Islam niki termasuk bangunan besar. Bangunan niki didirikan dengan bunyal Islam napa? 5 dari ala khamsin dari 5 syahadat napa? Salat, zakat, puasa, haji. Niki tiang-tiang bangunan namanya Islam, berarti salat termasuk cagae Islam. Ngoten, Pak. Bunyal Islam ala khamsin kata Kanjeng Nabi. Nah, besok kenapa Nabi mengatakan perlu caga agama sholat didirikan? Sebab menurut riwayat Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu an, si wafat tahun 709 Masehi di Basrah Irak, beliau mengatakan besok dari kiamat amal yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat. Sapa salate api, insyaallah amal liyane api. Sapa sing salate elek rusak, amal liya malah rusak. Atau riwayat dari sahabat lain, nggih sahabat yang lain itu mengatakan kalau salat dihisab le api amale api, le rusak atau kurang amalnya rusak atau kurang, sehingga dikatakan amal sholatnya itu kurang maka ditambal dengan pahala sholat sunnah. Niku Pak, sholat sunnah itu nanti dari kiamat menambah sholat wajib yang kurang dari kita. Sholatnya gak terima, sholatnya mek 1/10 1/10 1/5 kurang ya. Nah sholat sunnahnya nambah. Makanya ini rahasia hadis niku. Apa Kanjeng Nabi ngomong paling dukur nisfuha, separuh tak sing terima amal sholat. Ternyata di akhirat 100% sholat kita ditambal dengan sholat sunnah. Paham ya? Nah ini jawabannya. Lagare ilmu nih bingung sampean. Kok iso separuh ya? Nanti separuh nih. Separuh kita ditambah sholat sunnah. Nomornya ketun sampean kumpul. Niku gak tau sembahyang qobliyah. Iku qobliyah. Kok seje salamu dewe. Iki nambah sholat ya. Nah niki nyun sewu Pak nggih. Wong lek gak sholat nyun sewu. Wong lek gak sholat tapi meyakini sholat itu wajib. Beden ya. Ana wong Islam ya tetap iman sholat itu wajib tapi gak sholat itu dihukumi bukan kafir oleh ahlu sunnah wal jamaah, tetapi dihukumi apa? Fasik, berdosa besar. Ahlu sunnah wal jamaah. Nah sampean melok teroris, melok sing apa? Keras-keras iku kafir. Benten kalau ahlu jamaah, kecuali ada orang yang muslim itu wis gak sholat, atine wis gak percaya wajib sholat, maka hukum kufur berlaku pada dirinya secara pribadi. Lek Arab Saudi wancung, hukum negara. Indonesia hukum pribadi kafir. Nah, kan? Nah, terus dan kitab Irsadul Ibad ila Sabil Rosad karangannya Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Zainuddin Al-Malibari Al-Fanani Asy-Syafi'i sing wafat tahun 1570 Masehi di India. Beliau mengatakan wong lek sengaja nggih ninggalno salat bakal dapat 15 siksaan baik di dunia, di alam kuburnya dan di akhirat ketika dibangkitkan oleh Allah. Nopo di dunia paling akeh Pak.
Siksaannya wong gak sholat sama juga sholat belas ya. Itu 6 di dunia siksaannya ketika masih hidup. Napa terus Imam Al-Bari dicabut keberkahan hidupnya, dicabut berkahi keluargai, dicabut berkahi anak-anake, dicabut berkahi rezekine, entek kauman berkat akhirat. Loh, menena akhirat no berkat gian. Berkat akhirat. Soalnya gak hilang barokah sampai tentunya ya. Yang kedua, hilang tanda-tanda kesolehan kemusliman dari wajahnya. Yang ketiga, semua amal baiknya itu ndak nyampe nang Gusti Allah. Eman nggih. Jadi amal baiknya nggak nyampe nang Gusti Allah, dan juga doanya tidak akan dikabulkan Gusti Allah. Lek dikabulkan iku lho wong gak salat sugih misalnya istidraj dilulu kali Gusti Allah. Tapi sak dereng mati hancur itu. Sudah hukum itu. Hukumnya Gusti Allah. Apalagi dia tidak akan mendapatkan bagian barokat doa-doanya orang-orang soleh. Wah, ini mau gak sholat bang. Yang keenam apa? Dibenci nanti di akhirat oleh dibenci di dunia oleh Allah, oleh malaikat Gusti Allah, oleh makhluk Gusti Allah. Sampai enggak kerungu misalnya gak sholat ya, cecek nyawang sampean, belum paling ngono paling ya paling. Coba gak kerungu ya. 3 siksaan di ketika sakaratul maut ya, ketika mau mati. Napa siji? Mati kondisi hina dina. Nomor loro mati kondisi luweh. Telu mati kondisi ngelak. Walaupun segoro disokno cangkeme wong mati ku wau gak iso ngilangno kehausan ketika sakaratul maut gara-gara ninggalno salat. Kemudian ketika dalam kubur 3 siksaan dalam kubur siji ya, kuburannya menyempit awake ajur, balunge korat karet. Nomor loro, dia akan tidur dalam kubur di atas bara api yang membara. Yang ketiga, tidur di kuburnya dikancani ular namanya As-Sujaul Aqra. Tekan rokok ulai wayai zuhur kas bayang camblek ya, asar adzan kas bayang samblek terus sampai kiamat niku wayai salat sisa terus ya. Makanya nyun saya Pak ono arek wedok cerita zaman tabi'in nggih niki cerita jenenge Ibnu Mubarak sing wafat tahun 78 Masehi di Basrah niku ngeten. Ono wong wedok soleha arek enom niku mati kumpul jajar wong fasik kumpul ngeten nggih kumpul bapak diempeni intine ngene Pak aku pindahan Pak kadireken. Malam kedua ngimpi lagi Pak aku pindahan malam ketiga Pak aku pindahan. Kenapa dipindah? Aku gak kuat tonggoan ambek wong fasik bendina krungu ceritane ngoten. Loh, aku bayangno, dadi aku bertonggoan. Krungu siksaane to tonggoe. Akhirnya dibongkar, subhanallah, yang wafat 8 tahun terpendam anak gadis yang muda itu bungkus CO2, kafane CO2, bahkan tambah lemu ya, bahkan mesem, Pak. Sebab seneng dipindah. Lho ngoten. Makanya kita bersyukur ketika dimakamkan di makam Islam. Niki nopo kok ono makam Islam dhewe, makam umum dhewe, iki sejarahe. Terus Imam Ibnu Mubarak rahimahullah ulama tabi'in sing wafat tahun 728 Masehi di Basra Irak. Jadi makam Islam kumpul dhewe. Cek gak ono wong jerit. Mungkin ngoten nggih, pamudun nggih. Niki. Nah, kemudian di akhirat Pak, 3 siksaan, siji dihisab ya. Abot hisabe ya. Nomor loro dibenci oleh Allah, gak didelok oleh Gusti Allah, gak didelok belas. Bayangna. Oleh Allah gak ndelok sampai marane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi napa jare Gusti Allah.
Nggih. Lah, kemudian pasti masuk neraka. Nggih. Lah, sampean mungkin sering krungu ngeten. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci swarga la ilaha illallah. Tapi ana riwayat hadis nggih. Riwayat hadis niki riwayat saking Imam Tirmidzi rahimahullah, miftahul jannati as-sholatu, miftahus sholati al-wudu. Kuncinya surga adalah sholat dan kunci sholat adalah wudu. Makanya kenapa wudu menjadi syarat sahnya sholat? Sebab iki dalile, ngoten paham ya? Lek kuncine gak ono, ya gak iso mlebu omah. Niki. Jadi kunci swarga niku enggak namung la ilaha illallah, juga salat juga kuncinya wudu, saring melekat. Wudu salat swarga, wudu salat swarga. Ngoten. Makanya lek wudu'e gak sempurna atau batal, maka salatnya tidak sah. Niki dalile. Kunci saling mengunci ngoten, Pak. Wudu ngunci salat ngunci swarga. Ya, lek kuncine ilang, ya gak iso buka. Wudu'e rusak, ya gak iso buka kuncine salat. Makanya ilmu wudu kedadi ilmu ini disnauni dan sering-sering kita wudu. Ya. Wudu. Nah niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Yang ketiga kunci swarga napa? Ya, fa inna syahadata aslul miftah. Miftahul jannah syahadatun la ilaha illallah. Man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhala jannah. Ya. Lah, hubungannya apa kunci salat kunci surga, apa hubungannya? Ada keterangan ngeten nggih. Was-shalatu wa baqiyatul arkani asnanuhul lati la yaksulul fathu illa biha. Salat dan masing-masing rukun-rukunnya merupakan gigi-gigi kunci yang menghubungkan terbukanya pintu-pintu surga. Makanya Imam Syafi'i apa kok notoh rukun-rukun salat. Mazhab Hanafi notoh rukun-rukun salat. Ya, Hambali Maliki ono rukun-rukun salat. Sebab beliau faham ternyata rukun-rukun salat kayak gigi-gigi yang menghubungkan terhadap terbukanya pintu surga. Paham nih? Baru ngerti oh. Ngono ceritane ngono. Nggih, paham nggih? Iki durung tak ceritani napa? Pertanyaan kubur sing 6 ana hubungane mbek salat kita. Ada 6 pertanyaan itu ada dalam salat kita. Ngoten nggih, mugi Jumat kebong meneh nggih, mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.